Oke sip, terima kasih. Kenalin diri dulu dong. Halo semua, nama saya Sita Chandra. Saya mahasiswa dari Prodi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok Universitas Dharma Persada. Oke, Sita angkatan berapa? Saya angkatan 2024. Oke sip, terima kasih. Ngomong-ngomong, kenapa sih memilih masuk ke Prodi BMKT? Yang pertama saya ingin lebih mempelajari lebih dalam tentang bahasa Mandarin karena sejak tahun 2018 saya itu sudah mulai belajar memang, tapi ingin lebih jauh lagi, ada rasa penasaran untuk lebih mendalami, dan khususnya di prodi ini kan ada sastranya nih. Nah jadi sastra itu kan luas sekali, nah itu memberikan saya banyak wawasan juga di dalam belajar khususnya tentang sastra gitu. Oke sip, terima kasih. Boleh nggak sih minta perkenalan diri pakai bahasa Mandarin? Boleh nggak? Boleh dong. Coba deh, sama kayak tadi ya? Ya. Oke, 1, 2, 3. 大家好，我姓陈，我叫欣杰，我是中文系的学生。Intinya sama kayak tadi. Nanti ada terjemahannya di sini ya. Sip, terima kasih. Terus dari bahasa, kalau dari saya kan melihatnya bahasa Mandarin kayaknya susah banget gitu. Kalau dari Sita sendiri ada nggak sih bagian mana yang dipikir ini tuh kayaknya susah menurut Sita? Ada nggak? Kalau bahasa Mandarin menurut saya itu memang yang pertama itu adalah nada. Karena yang membedakan bahasa Mandarin dengan bahasa-bahasa yang lain, bahasa Mandarin itu bahasa bernada, beda dengan bahasa Latin atau bahasa Inggris gitu ya. Nah itu yang harus kita pelajari supaya pengucapannya atau nadanya itu tepat. Kalau dia nggak tepat, artinya itu bisa beda. Seperti itu Pak. Jadi itu kesulitannya memang. Jadi kita harus benar-benar memahami katanya apa supaya orang lain, khususnya orang China itu bisa mengerti kita tuh ngomong apa. Iya. Biar nggak disalahpahami ya. Betul. Takutnya nanti salah paham gitu. Oke, satu lagi kayaknya hurufnya karakternya susah-susah itu nggak jadi kendala ya? Oh betul, itu namanya Hanzi ya. Hanzi-nya itu memang banyak gitu kan. Karena kalau huruf Mandarin atau Hanzi itu memang awalnya itu berasal dari gambar. Gitu. Dari gambar akhirnya itu menjadi tulisan. Nah seperti itu. Nah itu memang harus dipelajari karena kosakatanya itu cukup banyak ya Pak. Oke sip, terima kasih. Nah itu kan istilahnya banyak bagian yang sulit tuh. Gimana caranya Sita bisa terus termotivasi belajar bahasa Mandarin? Oke, kalau menurut saya untuk motivasinya yang pertama itu kita harus enjoy di dalam belajar. Artinya apa? Kita itu harus happy gitu, nggak menjadikan belajar itu satu beban. Jadi kalau hati kitanya happy, seneng, kita belajarnya juga seneng. Nah yang kedua itu disiplin. Disiplin itu adalah kunci. Jadi kita harus konsisten belajar walaupun sedikit demi sedikit, tapi lama-lama kan tambah banyak ilmunya. Nah dari disiplin itu. Kalau kata guru saya dulu, Sita kamu tuh belajar kayak nyanyi dangdut. Dia bilang, hah kenapa Lause? Iya kamu tuh suka belajarnya on off gitu. Jadi kadang semangat, kadang enggak. Nah dari situ, oh iya ya, kan dia bilang supaya enggak kayak nyanyi dangdut. Jadi saya harus belajarnya lebih konsisten lagi, lebih disiplin lagi gitu. Lalu yang ketiga baru penguasaan materinya, mulai dari hanzi-nya, shengtiao-nya, itu nadanya ya dan lain-lainnya. Seperti itu, Pak. Oke, sip, terima kasih. Terus kan sekarang belajar di Prodi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok nih. Mata kuliahnya ada mata kuliah apa aja sih? Yang kalau di sini itu ada mata kuliah Ting Shua Tu Xie itu tentang menyimak, berbicara, membaca dan juga menulis. Nah, di samping itu di sini tuh juga ada sastra, ada linguistik, ada pendidikan, pengajaran dan lain-lain. Jadi cukup komprehensif ya belajar di BMKT ini kalau menurut saya seperti itu. Sip, terima kasih. Dari sekian banyak mata kuliah, apa sih mata kuliah yang paling seru? Yang paling seru buat saya itu penerjemahan. Karena buat saya itu sebuah tantangan ya, karena kita ditantang untuk menerjemahkan secara lisan dan cepat gitu, secara simultan. Bagaimana menjadi penerjemah yang handal, yang lihai gitu ya, supaya nanti kita bisa mahir di dalam dunia kerja seperti itu. Oke, berarti nanti pas lulus udah bisa kerja jadi penerjemah dong ya? Betul, seperti itu Pak. Oke, terus kalau mata kuliah yang paling susah apa tuh? Ada nggak? Buat saya yang paling susah itu justru sastra ya, karena dunianya sangat berbeda gitu ya. Saya belum pernah belajar sebelumnya tentang sastra.
walaupun susah tapi cukup menarik buat saya untuk saya gali dan saya pelajari terlebih dahulu. Dan salah satu bahan yang akan saya angkat nanti di dalam skripsi saya juga tentang Konfusius, itu ada hubungannya juga dengan sastra, sejarahnya dan lain-lain seperti itu. Oke, sip. Nah ini kan dari tadi kayaknya kalau saya lihat kayaknya susah banget gitu ya. Ini kan mungkin ada yang nonton terus lagi mikir mau kuliah gitu ya, tertarik sama bahasa Mandarin tapi dia nggak punya pengetahuan apa-apa dari nol, itu bisa nggak sih masuk prodi BMKT dari nol? Bisa banget gitu. Jadi jangan khawatir, jangan takut untuk belajar dan explore lagi kemampuan kalian di dalam bahasa. Itu seperti investasi masa depan. Gitu. Oke, sip. Terima kasih Sita. Terakhir nih, tips atau pesan buat orang-orang di luar sana yang mungkin tertarik dengan prodi BMKT, kira-kira apa sih yang bisa disampaikan dari Sita? Oke, kalau dari saya ada pepatah Tiongkok, Huo Tao Lao, Xue Tao Lao. Hidup sampai tua, belajar sampai tua. Walaupun kita masih muda ataupun kita sudah lanjut usia, kita tidak boleh berhenti belajar. Jadi belajar itu adalah sebuah proses yang harus kita nikmati sepanjang hidup kita. Jadi jangan takut juga untuk belajar bahasa Mandarin, karena bahasa Mandarin itu sangat-sangat menarik untuk dipelajari dan pastinya sangat berguna buat kita di masa depan gitu. Iya, banyak perusahaan Tiongkok ya sekarang ya. Betul, banyak banget Pak. Ini potensial banget ya kalau belajar bahasa Tiongkok ya. Yes, sangat potensial. Buat kalian yang tertarik dengan prodi BMKT silakan ya, bisa cek IG-nya juga ada ya. Ada. Ya, bisa cek YouTube ini juga ya. Terima kasih Sita atas waktunya hari ini. Sama-sama Bapak. Bye bye. Bye. 再见.